Bab 1403, Berlatih Tubuh Kaca King Kong. Kelompok Xiaoyan tidak terus tinggal setelah mengambil keputusan. Mereka segera pindah dan bergegas kembali ke paviliun bintang jatuh. Setelah kembali ke paviliun, rombongan beristirahat selama 2 hari. Informasi yang berkaitan dengan pohon purba bodhisattva mulai menyapu dataran tengah dengan kecepatan seperti badai yang menakutkan selama 2 hari ini. Dengan nama sederhana, pohon kuno bodhisattva, seluruh dataran tengah tidak diragukan lagi telah berubah menjadi berantakan saat ini. Bahkan iblis tua yang hidup dalam pengasingan telah muncul karena berita yang mengguncang bumi ini. Meskipun wilayah Wasteland kuno cukup berbahaya, bahayanya hanya ada karena daya pikatnya tidak mencukupi. Kali ini, daya pikat pohon purba bodhisattva adalah sesuatu yang tak seorang pun bisa menolaknya. Oleh karena itu, apa yang disebut tanah terlarang ini tidak lagi menghalangi siapapun. Kelas Dou Sheng mewakili level puncak di seluruh benua. Tak terhitung banyaknya orang yang telah berjuang sepanjang hidup mereka untuk mencapai level legendaris ini. Selama ada hal sekecil apapun yang dapat meningkatkan peluang mereka mencapai level itu, semua orang akan menerkam tanpa ragu-ragu. Bahkan jika mereka adalah ngengat yang menerkam api, tidak ada dari mereka yang akan ragu sedikit pun. Jelas, kemunculan pohon purba bodhisattva menimbulkan badai besar di dataran tengah. Sementara berbagai faksi di seluruh dataran tengah mengalami keributan besar, Xiaoyan, yang telah beristirahat selama 2 hari, berangsur-angsur pulih. Namun, dia tidak pergi. Sebaliknya, ia menemukan kamar terpencil dan melakukan retret. Setelah mendengar kata-kata Yao Lao, hati Xiaoyan dengan jujur mulai melihat api teratai iblis pemurnian dengan serius. Dia jelas menyadari bahwa Yao Lao tidak akan berbohong padanya, dan pengalaman Yao Lao jauh dari apa yang bisa dia bandingkan. Karena Yao Lao telah mengucapkan kata-kata seperti itu, Yao Lao pasti tidak akan mengizinkannya menyentuh api teratai iblis pemurni kecuali dia mencapai kelas Dou Sheng. Dalam hal ini, dia hanya bisa mulai berkonsentrasi pada tujuan berikutnya, pohon kuno bodhisattva yang akan segera muncul. Jika dia ingin mencapai kelas Dou Sheng dalam waktu 3 tahun, dia perlu meminjam kekuatan hati bodhisattva. Kalau tidak mungkin untuk maju dalam waktu. Waktu adalah sesuatu yang Xiaoyan sadari setelah memikirkan pelatihan di makam surgawi saat itu. Energi di tempat itu beberapa kali lebih padat daripada di dunia luar. Xiaoyan mungkin telah berlatih selama 3 tahun di makam surgawi, tetapi jika dia tidak memperoleh warisan leluhurnya, Xiao Xuan mungkin tidak mungkin untuk mencapai levelnya saat ini dan seseorang akan merasa lebih sulit untuk berlatih di masa depan. Tahapan kelas Dou Zun. Dia saat ini hanya berada di puncak bintang 8 Dou Zun. Masih ada bintang ke-9 dan puncak bintang ke-9 di atasnya. Setelah mencapai puncak, dia masih perlu mengalami 9 perubahan untuk menembus kelas Dou Sheng. Dengan langkah sebanyak ini, mustahil bagi orang biasa untuk menyelesaikan pelatihan dalam waktu 30 tahun, apalagi hanya dalam 3 tahun. Meskipun Xiaoyan memiliki bakat yang sangat hebat dan mendapat bantuan dari banyak pil obat, tidak mungkin baginya untuk mengurangi jumlah waktu ini sebanyak 10 kali atau lebih. Oleh karena itu, dia perlu mengambil kesempatan ini untuk memasuki wilayah Wasteland kuno dan mendapatkan hati bodhisattva. Hanya dengan hati bodhisattva kekuatannya akan melambung dalam waktu 3 tahun dan mencapai kelas Dou Sheng. Jika tidak, ketika api teratai iblis pemurni muncul dalam waktu 3 tahun, dia hanya bisa menjadi pengamat yang menyaksikan api surgawi ini menjadi milik orang lain. Xiaoyan tidak mampu menanggung hal seperti itu. Oleh karena itu, dia harus mendapatkan hati bodhisattva. Terlebih lagi, pohon kuno bodhisattva jelas telah menarik perhatian banyak faksi di dataran tengah. Tidaklah mudah untuk berhasil mendapatkan hati bodhisattva dari tangan orang-orang yang tak terhitung jumlahnya ini. Juga akan ada beberapa seperti Tian Hizi atau iblis tua yang lebih kuat di antara mereka. Oleh karena itu, Xiaoyan harus mencoba yang terbaik untuk meningkatkan kekuatannya. Cara tercepat untuk meningkatkan kekuatan seseorang tidak diragukan lagi adalah dengan melatih keterampilan Dou kelas tinggi.
Itu adalah niat Xiao Yan untuk berlatih tubuh kaca King Kong yang baru saja dia dapatkan selama retret ini. Benda ini adalah keterampilan Dou kelas Tian dan pasti memiliki kekuatan yang luar biasa. Jika dia berhasil mempraktikannya, dia akan lebih percaya diri selama perjalanan ke wilayah Wasteland ini. Aroma cendana berlama-lama di dalam ruangan yang tenang. Xiao Yan duduk di ranjang batu. Dia mengepalkan tangannya dan sebuah gulungan emas gelap muncul di dalamnya. Dia mengangkat gulungan itu, dan dia melihat beberapa kata kuno di sampingnya. Tubuh kaca King Kong. Xiao Yan dengan lembut menghembuskan napas dan meletakkan gulungan itu di atasnya dahi. Skill Du kelas Tian ini tidak merepotkan seperti Great Heaven Creation Palm. Seseorang hanya bisa menggunakan kekuatan spiritual seseorang untuk mendapatkannya. Alasan mengapa itu sangat merepotkan terakhir kali adalah karena itu adalah niat elit Du Sheng. Gulungan itu menyentuh alis Xiao Yan sementara sebuah pikiran melintas di hatinya dan cahaya keemasan keluar dari gulungan itu. Sejumlah besar informasi melonjak ke dalam pikiran Xiao Yan seperti air banjir. Tubuh kaca King Kong, keterampilan Dou tingkat rendah kelas Tian mengubah tubuh seseorang menjadi logam yang tidak dapat ditembus atau dihancurkan oleh apapun. Ketika seseorang sepenuhnya menguasai skill Du ini, tubuhnya berubah menjadi King Kong. Tubuh mereka menjadi berukuran 99 kaki, sangat kuat, dan cahaya keemasan yang menyilaukan muncul. Tinju seseorang akan menghancurkan langit sementara kaki seseorang akan memecahkan tanah. Setelah membaca kata-kata emas besar yang bergema di sekitar kepalanya, Xiao Yan bisa merasakan betapa mendominasinya skill Du ini. Ini adalah keterampilan Dou yang menggunakan Dou Qi untuk memperkuat tubuh fisik seseorang. Setelah mempelajari metode keterampilan Dou ini, dia tanpa sadar menghela nafas kekaguman. Itu memang skill Du yang kuat yang hanya bisa dibuat oleh seorang elit Du Sheng. Xiao Yan saat ini dapat dianggap memiliki mata yang sangat pemilih. Keterampilan Dou yang dia latih termasuk beberapa keterampilan Dou kelas Tian, jadi latihan keterampilan ini cukup lancar. Dikatakan bahwa semua teknik akan menjadi jelas setelah seseorang menguasai satu teknik. Berbagai keterampilan Dou mungkin memiliki metode pelatihan yang berbeda, tetapi semuanya pada akhirnya memiliki akar yang sama. Setelah seseorang menguasai poin ini, tidak sulit untuk mempelajari keterampilan Dou lainnya kecuali beberapa yang unik. Untuk melatih tubuh kaca King Kong ini, seseorang perlu menggabungkan Dou Qi seseorang dengan tulang, darah, dan dagingnya menggunakan metode yang unik. Keterampilan Dou keras pada tubuh fisik seseorang. Untungnya, tubuh fisik Xiao Yan telah mengalami banyak penyempurnaan oleh berbagai harta alam. Meskipun dia tidak berani menyebut tubuhnya tak terkalahkan, setidaknya mampu menahan persyaratan keras yang diperlukan untuk berlatih tubuh kaca King Kong. Hah! Xiao Yan menghembuskan napas melalui mulutnya. Dia perlahan menutup matanya dan mulai mencoba mempraktikkan apa yang disebut tubuh kaca King Kong. Ini sesuai dengan metode yang dicatat pada gulungan itu. Retak-retak. Segera setelah Xiao Yan menutup matanya, cahaya keemasan keluar dari tubuhnya sebelum tiba-tiba membengkak sedikit. Bahkan ada suara retak tulang samar yang muncul. Pertumbuhan ini menjadi lebih cepat saat cahaya keemasan menjadi lebih padat. Dalam waktu kurang dari setengah menit, tubuh Xiao Yan telah menjadi 2 kali ukurannya. Sekilas, dia tampak seperti raksasa kecil. Terlebih lagi, kulitnya yang awalnya pucat telah diwarnai dengan warna emas gelap. Tubuh Xiao Yan membengkak 2 kali ukurannya sebelum berhenti menjadi lebih kuat. Cahaya keemasan berangsur-angsur meredup dan tubuhnya dengan cepat menyusut. Dalam sekejap mata, itu telah kembali ke keadaan sebelumnya. Guru! Xiao Yan tiba-tiba membuka matanya setelah tubuhnya menyusut kembali ke ukuran aslinya. Seteguk darah merah terang dimuntahkan, membuat tanah menjadi merah. Sudut mulut Xiao Yan berkedut setelah memuntahkan seteguk darah segar. Ekspresinya menjadi sangat jelek. Gulungan sialan ini tidak menyebutkan bahwa berlatih tubuh kaca King Kong
ini membutuhkan seseorang untuk menahan rasa sakit yang hebat. Bayangkan tubuh seseorang tiba-tiba membengkak beberapa kali ukurannya. Apa yang akan dirasakan tubuhnya? Kulitnya akan robek, ototnya akan patah, tulangnya akan hancur. Tidak heran ada persyaratan yang keras untuk tubuh fisik seseorang. Jika itu adalah seseorang dengan konstitusi yang lebih lemah, gelombang pertama dari sebelumnya akan menyebabkan tubuh mereka hancur berantakan. Xiao Yan menggelengkan kepalanya tanpa berkata-kata. Dia diam-diam menghela nafas. Terlepas dari seberapa banyak rasa sakit yang dia rasakan, dia perlu mempraktikannya. Mustahil untuk tidak membayar harga jika seseorang ingin mendapatkan kekuatan besar. Jika Xiao Yan mampu menahan rasa sakit yang hebat seperti ini, dia akan terbiasa dengan transformasi seperti itu dengan konstitusinya. Pada saat itu, dia akan dapat benar-benar melepaskan kekuatan tubuh kaca King Kong, tetapi dia harus terus menggembungkan tubuhnya, membiarkan kulit, otot, dan tulangnya terbiasa dengan rasa sakit yang hebat ini. Melatih keterampilan Do ini adalah semacam siksaan. Xiao Yan dengan sedih menghela nafas di dalam hatinya. Dia sekali lagi menutup matanya saat cahaya keemasan keluar. Tubuhnya membengkak sekali lagi sebelum menyusut. Setelah itu membengkak dan menyusut lagi saat darah segar dimuntahkan berkali-kali. Seolah-olah darah bebas saat dia terus meludahkannya dari mulutnya. Untungnya, darah segar yang dimuntahkan berkurang seiring berjalannya waktu. Setengah bulan berlalu saat Xiao Yan sedang melakukan retret. Selama setengah bulan ini, dataran tengah telah menjadi kacau balau. Faksi yang tak terhitung jumlahnya telah mengirim orang-orang mereka untuk menuju dekat daerah Wasteland kuno, tetapi pasukan utama tidak bergerak karena menunggu keakuratan informasi yang akan dikonfirmasi. Begitu pohon purba bodhisattva benar-benar muncul, itu akan menciptakan fenomena yang tidak biasa. Pada saat itu, seluruh dataran tengah akan dapat merasakan perubahannya. Hanya ketika mereka benar-benar merasakan fenomena semacam ini, faksi-faksi ini, yang siap bergerak, benar-benar menjadi bersemangat. 5 hari lagi perlahan berlalu dengan kegelisahan ini. Ketika sinar pertama cahaya pagi melesat ke daratan pada hari ke-6, aura jernih tiba-tiba mulai menyapu dari langit timur laut melintasi dataran tengah. Itu seperti gelombang yang tiba-tiba menyapu langit dan menyebar ke kejauhan. Siapapun yang menghirup udara jernih ini akan memiliki gambaran serupa yang muncul jauh di dalam benak mereka. Itu adalah pohon kuno yang menjulang tinggi. Aura cerdas menyebar dari pohon kuno ini. Ini adalah pohon kuno bodhisattva yang legendaris. Keributan akhirnya pecah di Central Plains pada saat ini. Bab 1404, Kota Wasteland. Ada sekelompok kamar yang tenang jauh di dalam paviliun bintang jatuh. Semua kamar ini dibangun untuk sesepuh dari paviliun bintang jatuh. Hanya sesepuh yang memiliki kualifikasi untuk berlatih di ruangan ini karena energi di sana adalah yang terpadat di alam bintang. Banyak sesepuh akan berkumpul di tempat ini pada hari biasa untuk bertanding dan berlatih. Itu secara alami tidak berbeda pada saat ini. Banyak sosok tua berdiri di sekitar tanah kosong di luar ruangan yang tenang ini saat mereka mengobrol dengan riang. Bang! Suasana damai semacam ini tidak berlangsung lama sebelum tiba-tiba pecah oleh ledakan hebat. Segera, banyak tatapan terpana melesat. Mereka mendarat di sebuah ruangan yang tenang yang jaraknya cukup dekat karena tiba-tiba meledak. Ada cahaya keemasan yang samar-samar berkedip darinya. Ini adalah... Banyak sesepuh tercengang saat melihat cahaya ini. Bang! Suara keras lainnya muncul saat ruangan yang keras itu diledakkan dengan paksa. Setelah itu, raksasa kuning emas setinggi 70 kaki berdiri dari ruangan yang sunyi di depan banyak mata yang terpana. Langkahnya mengguncang gunung saat berjalan keluar dari reruntuhan ruangan. Setelah itu, ledakan itu meraung ke langit. Suara menakutkan itu segera menjadi substansi nyata yang tersapu seperti badai. Gelombang sonik yang kuat itu menyebar ke setiap sudut alam bintang. Sesepuh yang berada di dekatnya dipaksa mundur lebih dari selusin langkah sebelum tubuh mereka stabil. Apa itu?
Sebagian besar ekspresi sesepuh berubah ketika mereka merasakan kekuatan menakutkan dari raksasa kuning emas. Mereka bisa merasakan aura yang sangat berbahaya darinya. Seolah-olah orang besar itu hanya perlu melemparkan pukulan untuk menghancurkan mereka menjadi daging cincang. Perasaan ini menyebabkan mata banyak sesepuh tanpa sadar berkedut. Yang terlemah di antara mereka bukanlah Douzun, sedangkan yang terkuat adalah Douzun bintang 8 atau 9. Namun, bahkan orang-orang ini merasakan bahaya yang ekstrim ketika melihat raksasa kuning emas ini. Untungnya, sesepuh ini memang memiliki kualitas yang seharusnya dimiliki oleh seorang ahli. Mereka dengan cepat menyebar setelah merasakan kejutan awal dan samar-samar membentuk lingkaran di sekitar raksasa kuning emas. Mereka akan menyerang dan membunuhnya jika menunjukkan aktivitas yang tidak biasa. Haha, apakah ini badan kaca King Kong itu memang memiliki beberapa aspek unik. Sementara banyak sesepuh dengan sungguh-sungguh memperhatikan raksasa itu, beberapa sosok bergegas dari kejauhan. Mereka berhenti di udara. Mereka adalah Yao Lao, Cai Lin, dan dokter peri kecil yang bergegas setelah mendengar keributan itu. Sesepuh itu buru-buru membungkuk dan menyapa Yao Lao saat dia muncul. Seorang penatua tanpa sadar bertanya, "Kepala paviliun, siapa ini?" "Haha, Xiao Yan," Yao Lao tersenyum dan menjawab. Para sesepuh segera terkejut setelah mendengar ini. Mereka tercengang ketika mereka melirik kembali ke raksasa emas. Tak satu pun dari mereka akan membayangkan bahwa benda ini adalah sesuatu yang telah diubah oleh Xiao Yan. Haha, raksasa emas itu tertawa terbahak-bahak di depan mata semua orang yang terpana. Cahaya keemasan segera melesat keluar dan tubuh besar itu mulai menyusut dengan cepat. Dalam belasan detik lebih singkat, raksasa itu berubah menjadi sosok kurus. Batuk, Xiao Yan tidak batuk darah setelah kembali ke bentuk aslinya, tapi dia masih mengeluarkan beberapa batuk hebat. Itu jelas merupakan hasil dari rasa sakit yang hebat dari transformasi tubuhnya. Sayangnya, tubuh King Kong Glass yang telah saya latih tingginya hanya sekitar 70 kaki. Masih ada celah dengan puncak 99 kaki. Xiao Yan menggelengkan kepalanya dan berbicara dengan cara yang agak menyesal. Anda seharusnya tidak merasa tidak puas. Jika tubuh fisik Anda tidak mengalami penyempurnaan dari berbagai harta alam dan cairan obat, Anda tidak akan mencapai tingkat ini bahkan jika Anda telah diberi waktu setengah tahun. Yao Lao tertawa. Xiao Yan menyeringai. Dia sadar bahwa tingkat kemajuannya sudah dianggap sangat baik. Alasan dia hanya bisa mencapai 70 kaki atau lebih adalah karena dia dibatasi oleh kekuatan tubuhnya. Jika dia mendapatkan lebih banyak harta alami yang bisa memperbaiki tubuh fisiknya, dia mungkin bisa melompat sampai ke puncak 99 kaki. Pada saat itu, Xiao Yan yakin bahwa dia akan mampu menghancurkan ahli kelas Douzun dengan pukulan. Setelah periode pelatihan ini, aura saya juga tumbuh sedikit. Wilayah Wastelan kuno mungkin sangat berbahaya, tetapi ada juga banyak harta alam yang tidak dapat ditemukan di dunia luar. Jika saya cukup beruntung selama perjalanan ini, saya mungkin dapat mencapai bintang 9 Douzun dan berhasil menguasai badan kaca King Kong sebelum menemukan pohon kuno Bodhisattva, renung Xiao Yan pada dirinya sendiri. Saat ini dia perlu terus memperkuat dirinya sendiri. Informasinya sudah dikonfirmasi. Kemunculan pohon purba Bodhisattva memang benar. Yao Lao melihat di Xiao Yan sebelum perlahan berbicara. Oh! Jantung Xiao Yan tanpa sadar berdebar saat mendengar berita ini. Dia memiringkan kepalanya. Kemungkinan faksi lain juga mulai bergerak. Kali ini, kamu akan memimpin beberapa orang untuk menuju ke wilayah Wastelan kuno terlebih dahulu. Anda memiliki token giok spasial yang saya berikan kepada Anda. Hancurkan jika Anda menemui masalah yang tidak dapat Anda selesaikan. Aku akan segera bergegas, kata Yao Lao. Daya pikat pohon purba Bodhisattva terlalu besar. Kemungkinan bahkan klan kuno itu akan campur tangan. Oleh karena itu, akan sangat sulit untuk berhasil mendapatkan hati Bodhisattva. Xiao Yan mengangguk.
Dia sudah siap secara mental untuk ini dan tidak terkejut. Aku harus tetap berada di paviliun bintang jatuh untuk menjaganya. Karena itu, Anda harus mengandalkan diri sendiri selama perjalanan ke depan. Hancurkan token setelah Anda memasuki bagian terdalam dari wilayah kuno. Lagi pula, dengan kekuatanmu, tempat itu kemungkinan besar akan sangat berbahaya. Yao Lao menepuk bahu Xiao Yan dan mendesah pelan, perjalanan ini terlalu penting bagimu. Lakukan yang terbaik, kapan kita harus pergi? Xiao Yan bertanya dengan lembut, secepatnya. Anda telah mengikuti retret selama setengah bulan. Banyak faksi telah memasuki wilayah Wasteland kuno selama periode waktu ini. Jawab Yao Lao. Xiao Yan sedikit mengangguk. Setelah itu, dia perlahan menyatakan, kalau begitu kita akan bergerak sekarang. Xiao Yan selalu melakukan hal-hal dengan kecepatan tinggi. Dia tidak akan berhenti bahkan untuk sesaat setelah mengambil keputusan. Dia segera bergerak dan terbang ke timur laut. Kali ini, dia membawa 4 orang bersamanya. Orang-orang itu adalah Cai Lin, dokter peri kecil, King Lin dan seorang penatua, yang kekuatannya telah mencapai puncak kelas Douzun. Tian Huo Zunze saat ini sedang melakukan retret dan harus ditinggalkan. Kekuatan bertarung Cai Lin dan dokter peri kecil telah mencapai setara dengan bintang 8 Douzun. Mereka akan mampu melawan seorang ahli di puncak kelas Douzun jika mereka bergandengan tangan. Karena memiliki murid bunga ular 3 giok hijau, King Lin juga mengendalikan kekuatan tempur yang sangat kuat. Selain itu, dia memiliki kekuatan misterius untuk mengendalikan magical beast berbentuk ular, jadi dia cukup penting untuk perjalanan ke gurun ini. Meskipun kelompok ini tidak besar, itu cukup kuat. Dengan begitu banyak dari mereka yang bergandengan tangan, segalanya tidak akan sulit kecuali mereka bertemu dengan lawan yang terlalu menakutkan. Wilayah Wasteland kuno terletak di bagian timur laut dataran tengah. Itu cukup jauh dari paviliun bintang jatuh. Meskipun kelompok Xiao Yan melakukan perjalanan tercepat dan melewati beberapa lubang cacing di sepanjang jalan, butuh 6 hari sebelum mereka mencapai perbatasan bagian timur laut dataran tengah. Selama perjalanan ini, kelompok Xiao Yan menemukan lalu lintas manusia dari segala arah menuju ke arah yang sama dengan mereka. Tujuan orang-orang ini adalah daerah Wasteland kuno. Penemuan ini menyebabkan Xiao Yan mendesah pelan di dalam hatinya. Tidak disangka godaan pohon purba bodhisattva begitu menakutkan. Tempat itu dulu dikenal sebagai tempat terlarang bagi manusia. Kota Wasteland adalah kota manusia terakhir yang paling dekat dengan daerah Wasteland kuno. Biasanya tidak banyak orang yang tinggal di kota, dan karena reputasi ganas dari kawasan Wasteland kuno, jarang ada orang yang bepergian ke sini. Oleh karena itu, kota itu tetap sepi sepanjang tahun, tetapi hari ini berbeda. Munculnya pohon kuno bodhisattva telah menarik banyak orang. Kota sepi ini telah berubah hidup dalam sekejap. Kebisingan bisa terdengar samar-samar dari beberapa kilometer jauhnya. Perhentian pertama kelompok Xiao Yan adalah kota kecil yang dikenal sebagai kota Wasteland. Mereka datang lebih lambat dari yang lain dan secara alami perlu mendapatkan beberapa informasi yang berkaitan dengan wilayah Wasteland kuno. Jika tidak, nasib mereka kemungkinan akan sengsara jika mereka hanya menyerang secara membabi buta. Oleh karena itu, Xiao Yan menyelesaikan kelompok dokter peri kecil setelah mencapai kota Wasteland sebelum keluar untuk mengumpulkan informasi. Dia hanya bersatu kembali dengan kelompok Cai Lin 2 jam kemudian. Bagaimana itu? Cai Lin tanpa sadar bertanya setelah melihat ekspresi Xiao Yan ketika mereka bersatu kembali. Xiao Yan dengan lembut menghela nafas. Jarinya menggosok dahinya saat dia berkata, menurut informasi yang aku kumpulkan, kelompok yang memasuki wilayah Wasteland kuno sebelumnya semuanya telah mati. Bahkan ada beberapa ahli kelas Douzun di antara mereka. Ekspresi kelompok Cai Lin berubah setelah mendengar kata-kata Xiao Yan. Semua mati? Apakah wilayah Wasteland kuno ini benar-benar berbahaya? Apa yang harus kita lakukan?
Dokter peri kecil merajut alisnya dan bertanya, beberapa ahli akan masuk besok. Kami akan mengikuti di belakang kelompok besar itu. Karena wilayah Wasteland kuno ini disebut tanah terlarang manusia, itu jelas bukan tempat yang bagus. Kami akan mengikuti di belakang orang-orang itu dan mengamati situasinya. Jari Xiaoyan dengan lembut mengetuk meja. Wilayah Wasteland kuno ini benar-benar misterius. Seseorang harus tetap tenang setiap saat untuk benar-benar memasuki wilayah terdalam. Kecerobohan apapun dapat mengakibatkan pemusnahan total suatu kelompok. Harga ini adalah sesuatu yang dia tidak mampu. Karenanya, dia harus berhati-hati dengan semua yang dia lakukan. A. Ukuran asli, 80 kaki. Tapi penulis menggunakan 70 kaki di bawah. B. 10 kaki lebih kecil dari yang disebutkan sebelumnya. Akhir, 70 kaki. Bab 1405, memasuki wilayah Wasteland kuno. Sekelompok orang yang padat berkumpul di luar kota Wasteland pada hari berikutnya. Kebisingan bercampur menjadi satu dan berubah menjadi gelombang keras yang menyebar ke kejauhan. Kelompok Xiaoyan berdiri di belakang. Mereka mempelajari ribuan orang lebih yang berkumpul di depan dan tanpa sadar menggelengkan kepala tanpa berkata-kata. Ini adalah pertama kalinya mereka melihat para ahli berkumpul dalam skala seperti itu. Tidak jauh di depan kelompok besar ini adalah hutan asli yang dipenuhi dengan aura kuno. Pohon setinggi 1000 kaki berdiri seperti banyak raksasa. Pepohonan menghalangi sinar matahari. Bahkan cahaya dari langit kesulitan menerangi hutan. Sekilas, bagian terdalam dari hutan diliputi kegelapan yang menakutkan. Kadang-kadang, beberapa raungan binatang buas dipancarkan dari dalam, menyebabkan seseorang merasakan kedinginan di dalam hatinya. Orang-orang ini semua telah terpikat oleh pohon kuno bodhisattva sampai kehilangan akal sehat mereka. Xiaoyan menggelengkan kepalanya. Wilayah Wasteland kuno disebut sebagai tempat terlarang bagi manusia. Bahkan seorang elit Douzun kemungkinan akan mati setelah memasukinya. Namun, banyak dari mereka yang berkumpul di sini hanya memiliki kekuatan Douzong atau bahkan Douhuang. Jika orang-orang ini memasuki wilayah kuno, masalah apapun yang mereka temui akan membunuh mereka. Mereka akan berubah menjadi pupuk bagi pohon-pohon yang menjulang tinggi. Namun, wilayah Wasteland kuno ini memang cukup menakutkan. Dokter peri kecil berkata dengan lembut. Semua orang merasa kecil di bawah pohon-pohon raksasa. Seseorang merasa tidak penting ketika melihat tahun-tahun yang sangat panjangnya membentang kembali ke zaman kuno. Wilayah ini dikenal sebagai tempat tertua di benua itu. Xiaoyan mengangguk. Dia menarik matanya yang memindai. Ada terlalu banyak orang yang hadir. Dia tidak dapat menemukan sosok yang dikenalnya. Setelah menarik pandangannya, keributan mulai secara bertahap menyebar ke kerumunan besar ini. Tampaknya orang-orang ini berencana untuk menyerang. Gemuruh, ribuan orang berlari, menyebabkan tanah bergetar dan bergemuruh. Raungan keras terdengar saat sosok yang tak terhitung jumlahnya bergegas pergi dengan suara, desir, dan dengan cemas menyerbu ke wilayah kuno yang tenang ini. Xiaoyan tidak bisa membantu tetapi menggelengkan kepalanya saat dia melihat aktivitas menakutkan yang diciptakan orang-orang ini. Dia dengan lembut berkata, kami akan masuk setelah sebagian besar dari mereka masuk. Karena mereka ingin menjadi yang berada di garis depan, kami akan membiarkan mereka melakukan sesuka mereka. Trio dokter peri kecil tersenyum dan mengangguk setelah mendengar kata-kata Xiaoyan. Kelompok itu duduk di tempat yang tenang. Mereka menunggu sekitar setengah jam sebelum Xiaoyan akhirnya bangun. Dia melihat ke hutan, yang tampak kacau karena banyaknya orang. Baru kemudian dia melambaikan tangannya dan berkata, ayo bergerak. Semuanya, hati-hati. Jari kaki Xiaoyan menekan tanah setelah kata-katanya terdengar. Dia memimpin saat dia berubah menjadi sosok hitam yang menyerbu ke arah hutan kuno dengan kecepatan seperti kilat. Cailin, dokter peri kecil, dan yang lainnya mengikuti dari belakang.
Ci! Cahaya di sekitar Xiao Yan tiba-tiba meredup saat dia masuk ke hutan kuno. Gelombang aroma daun busuk menyebar ke segala arah. Sosok Xiao Yan berhenti sejenak setelah memasuki hutan. Dia melirik banyak kelompok kecil di kejauhan, tetapi dia tidak punya niat untuk berhenti dan mengobrol dengan mereka. Jari-jari kakinya menekan cabang pohon, dan sosoknya terus bergegas ke depan. Kelompok Xiao Yan cukup cepat. Dalam waktu kurang dari 10 menit, mereka sudah maju lebih dari 5 kilometer. Tidak ada kejadian tak terduga di sepanjang jalan. Meskipun mereka kadang-kadang bertemu 1 atau 2 binatang buas ini akan diserang oleh semua orang sebagai satu kelompok dan diubah menjadi daging cincang. Meskipun perjalanannya mulus, Xiao Yan akhirnya merajut alisnya. Wilayah Wasteland kuno dikenal sebagai tanah terlarang bagi manusia. Itu tidak mungkin untuk menjadi damai ini. Tempat ini mungkin hanya sebuah tepi, tetapi hal-hal seharusnya tidak semulus ini. Kehati-hatian berangsur-angsur muncul di hati Xiao Yan ketika pikiran ini muncul. Kecepatan bergerak majunya sedikit melambat. Yang dia lakukan hanyalah mengikuti kelompok besar di depan dari jauh. Dengan orang-orang ini sebagai pengintai, kelompok Xiao Yan akan memiliki waktu yang cukup untuk bereaksi bahkan jika sesuatu yang tidak terduga terjadi. Cai Lin dan yang lainnya memahami pikiran di hati Xiao Yan. Karenanya, mereka juga tetap berhati-hati. Kehati-hatian yang dirasakan oleh kelompok Xiao Yan meningkat saat mereka secara bertahap melakukan perjalanan lebih jauh dari perbatasan wilayah Wasteland kuno. Desir! Beberapa sosok melintas melalui hutan remang-remang dan tiba-tiba berhenti di sebuah pohon besar. Kabut racun telah muncul di sekitar sini. Mata cantik dokter peri kecil menyapu sekelilingnya. Dia sangat terbiasa dengan kabut racun. Oleh karena itu, dia mendeteksi uap racun saat itu muncul. Kelompok Xiao yang sedikit terkejut ketika mereka mendengar peringatannya. Racun di wilayah Wasteland kuno ini adalah masalah yang sangat merepotkan. Jika seseorang menghirup terlalu banyak, bahkan seorang elit Douzun akan mati karenanya. Konsumsilah pil penahan racun ini. Ini akan membantu melawan racun ini. Dokter peri kecil tersenyum. Dia menyerahkan beberapa pil obat merah kepada kelompok Xiao Yan. Dia memang lebih rendah dari Xiao Yan dalam hal penyempurnaan pil, tetapi pemahamannya tentang racun kemungkinan berada pada tingkat di mana bahkan 10 Xiao Yan lebih rendah darinya. Xiao Yan mengangkat bahu. Dia mengambil pil obat dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Dia baru saja akan berbicara ketika kelompok di depan tiba-tiba meneriakkan pekikan yang menyedihkan, menyebabkan beberapa kekacauan. Sepertinya mereka telah diracuni. Xiao Yan menggelengkan kepalanya. Uap beracun di tempat ini cukup mematikan. Jika kekuatan seseorang tidak memadai, menghirup sedikit saja bisa berakibat fatal. Orang-orang ini telah merasakan nasib buruk karena terlalu percaya diri. Ayo bergerak. Xiao Yan berbicara dengan lembut setelah melihat semua orang mengonsumsi pil penolak racun. Mereka meningkatkan kecepatan mereka. Dia tidak memiliki hati untuk menyelamatkan semua individu yang tidak beruntung itu. Karena mereka telah sampai sejauh ini dan tidak bisa menahan keserakahan di hati mereka, mereka bertanggung jawab atas nasib mereka sendiri. Dengan peningkatan kecepatan mereka, kabut racun di sekitarnya menjadi lebih padat. Tangisan menyedihkan yang ditransmisikan juga menjadi lebih tajam. Pada akhirnya, fluktuasi douqi yang liar dan keras dipancarkan. Itu kemungkinan dari beberapa ahli yang diracuni, yang telah kehilangan akal sehat mereka. Bang! Kelompok Xiao Yan mengerutkan kening saat mereka melewati kabut racun. Fluktuasi douqi yang sangat intens tiba-tiba ditransmisikan dari jarak dekat di depan mereka. Alis Xiao Yan berkedut saat merasakan fluktuasi ini. Dia mengurangi kecepatannya, dan tubuhnya muncul di tanah. Dia melihat mayat yang benar-benar hitam di tanah kosong di depannya. Wajah mayat itu masih menyimpan rasa takut dan penyesalan. Seorang elit Douzun. Xiao Yan dengan lembut menghela nafas.
Orang yang tidak beruntung ini adalah Do Uzun yang asli. Tidak disangka bahkan seorang ahli pun tidak mampu menahan racun. Racun di tempat ini sepertinya sedikit misterius. Seorang elit Do Uzun mampu melepaskan Do Qi dan membungkusnya di sekitar tubuhnya. Racun biasa tidak akan berguna melawan mereka. Xiao Yan mengungkapkan ekspresi kontemplasi saat dia bergumam. Dokter peri kecil terkejut ketika dia mendengar ini. Dia segera mengangguk dan mengambil beberapa uap beracun di tangannya sebelum menyerapnya ke dalam tubuhnya. Sosoknya yang halus tiba-tiba bergetar sesaat kemudian sementara wajahnya menjadi sangat jelek. Apa masalahnya? Xiao Yan buru-buru bertanya ketika dia melihat ekspresi jelek dokter peri kecil. Dokter peri kecil dengan lembut menghembuskan napas. Dia dengan lembut berkata, "Ini memang aneh. Ini bukan racun, tapi cacing beracun, A, B. Cacing beracun." Xiao Yan terkejut. Matanya menatap kabut racun, tetapi dia tidak menemukan jejak cacing beracun. Cacing beracun ini sangat kecil. Mereka sangat kecil sehingga tidak terlihat dengan mata telanjang, mereka hanyut di dalam hutan ini. Orang-orang itu telah menyedot ratusan juta cacing kecil yang beracun, kemungkinan hal-hal ini juga ada di tubuh Anda. Tubuhku menyembunyikan racun yang sangat mematikan. Mereka akan diracuni sampai mati oleh racun Qi saya saat mereka memasuki tubuh saya. Mendesis, kelompok Xiao Yan tanpa sadar menghirup udara dingin ketika mereka mendengar kata-katanya. Tubuh mereka benar-benar mati rasa. Xiao Yan bereaksi cepat setelah merasa mati rasa sejenak. Api surgawi di dalam tubuhnya tiba-tiba mulai beredar. Itu menyapu setiap bagian tubuhnya, dan suhunya yang tinggi meresap ke dalam pembuluh darahnya. Kirik kicau. Sementara Xiao Yan mengedarkan api surgawinya, suara kicau yang menyebabkan kulit seseorang mati rasa tiba-tiba terdengar. Tampaknya cacing beracun yang tak terhitung jumlahnya sedang dibakar sampai mati dalam sekejap. Hal-hal sialan ini, ekspresi Xiao Yan suram. Dia menjentikkan jarinya dan kumpulan abu hitam keluar dari sana. Itu adalah abu dari cacing beracun yang masuk ke tubuhnya. Xiao Yan dengan cepat mengumpulkan sekelompok api surgawi di tangannya setelah mengusir cacing beracun di tubuhnya. Dia kemudian menampar api ke Cai Lin, King Lin, dan elder yang disebut King Cheng. Temperaturnya yang tinggi memasuki tubuh mereka melalui kulit mereka, dan teriakan kicau juga keluar dari tubuh mereka, menyebabkan hati seseorang terasa dingin. Jangan melangkah keluar dari radius 50 kaki di sekitarku. Cacing beracun ini dapat mengabaikan Do Qi yang melindungi tubuh seseorang. Mata Xiao Yan dengan hati-hati menyapu sekelilingnya saat dia membuka mulutnya dan menghembuskan napas. Sekelompok api ungu coklat dengan jejak putih melayang di atas kepalanya saat suhu tinggi yang menakutkan menyebar dan secara kebetulan menutupi area dalam radius 50 kaki. Di sekelilingnya, kabut racun tampak terkejut ketika suhu tinggi ini menyebar. Itu dengan cepat menarik diri dan tidak lagi berani menembus radius 50 kaki di sekitar Xiao Yan. Hanya lapisan kabut racun ini saja yang bisa memblokir 80% orang. Wilayah Wastelan kuno ini benar-benar sesuai dengan reputasinya. Xiao Yan menghela nafas lega setelah mengusir kabut racun. Jika bukan karena kemampuan dokter peri kecil untuk mendeteksi racun, jumlah cacing racun di tubuh mereka akan meningkat. Begitu jumlah cacing racun telah mencapai tingkat yang menakutkan, mereka akan menyebabkan kelompok mereka menderita banyak korban dan cedera. Bagaimanapun, hanya ini saja tidak akan bisa menghalangi kita. Xiao Yan mengepalkan tangannya. Matanya menyala-nyala panas saat dia melihat ke arah daerah yang lebih dalam dari daerah Wastelan kuno. Sepertinya beberapa ahli dengan kemampuan itu sudah masuk. Oleh karena itu, dia juga perlu meningkatkan kecepatannya. Dia pasti akan mendapatkan hati bodhisattva. A. Apakah itu racun yang terbuat dari cacing beracun? B. Lupa kata. Tidak.